Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan yang saya banggakan. Video kali ini saya akan menampilkan terkait dengan tanya jawab tentang uji kompetensi. Sebab masih terdapat banyak guru yang belum memahami seperti apa pelaksanaan uji kompetensi guru atau uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan guru. Untuk itu, mohon simak baik-baik video ini supaya Bapak dan Ibu memiliki pengetahuan terkait dengan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Baik, Bapak dan Ibu, kita lihat di pertanyaan pertama, bagaimana cara mengikuti uji kompetensi? Pastikan Bapak dan Ibu, jika ingin mengikuti uji kompetensi, sudah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Cek dan periksa apakah terdapat jadwal uji kompetensi yang diselenggarakan Kemendikbudristek sebagai instansi pembina, dan lakukan pendaftaran dalam hal sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi caranya Bapak dan Ibu, yang ikut uji kompetensi itu adalah pegawai atau PNS yang telah menduduki jabatan tertinggi pada pangkatnya. Contoh, jabatan tertinggi itu di golongan 3A, 3B itu jabatannya ahli pertama, dia sudah menduduki pangkatnya 3B, itu tertingginya. Kalau di muda misalkan itu pangkat tertingginya itu 3D. Dan di Madya pangkat tertinggi untuk yang ikut uji kom itu di 4C. Dan pastikan Bapak dan Ibu, kalau sudah terpenuhi, itu nanti akan ada undangan melalui SIM PKB masing-masing. Lalu siapa saja yang dapat mengikuti uji kompetensi? Uji kompetensi dapat diikuti oleh komponen berikut yang telah mendapat rekomendasi. 1. Guru, kepala sekolah, abang belajar, pengawas sekolah, dan pendidik. Jadi, Kemendikbud itu sudah ada aplikasi portalnya pada ujikompetensi.kemdikbud.go.id. Lalu pada aplikasi itu tertera sasaran ya, sasaran yang sudah terjaring oleh aplikasi melalui data BKN. Muncul sasarannya, lalu kemudian sasarannya nanti diusulkan kembali sesuai dengan informasi yang tersedia pada aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga, apa syarat-syarat mengikuti uji kompetensi? Syarat mengikuti uji kompetensi sesuai dengan jenis uji kompetensinya. Untuk UKKJ, contohnya, memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi. Jadi, angka kreditnya sudah terpenuhi. Ya. Lalu kemudian, berkinerja baik, berkinerja paling rendah baik selama 1 tahun, selama 1 tahun terakhir, dan diusulkan oleh PPK. Ini syaratnya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana cara mendaftar uji kompetensi guru? Pendaftaran menjadi calon peserta uji kompetensi dapat dilakukan apabila pejabat fungsional sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan melalui SIM PKB. Jadi, admin Dinas Pendidikan, admin program Dinas Pendidikan, itu telah mengusulkan nama-nama yang tercantum dalam sasaran, lalu kemudian diusulkan oleh admin program ke Kemendikbudristek. Jika sudah diusulkan, pejabat fungsional tersebut akan menerima notifikasi dan dapat melakukan pendaftaran melalui SIM PKB. Bapak Ibu, sudah apabila oleh Dinas Pendidikan sudah diusulkan sesuai dengan sasaran yang tertera, nanti ada notifikasi ke SIM PKB-nya, dan lalu Bapak Ibu mengisi dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis kompetensinya. Misalkan SK pangkat terakhir, lalu kemudian SK jabatan terakhir, kemudian PAK-nya, PAK terbaru hasil integrasi ya, kemudian fakta integritas yang ada dalam SIM PKB tersebut. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, apakah semua guru wajib ikut uji kompetensi guru? Tidak semua guru wajib untuk ikut uji kompetensi. Uji kompetensi diperuntukkan bagi pejabat fungsional yang akan naik satu jenjang lebih tinggi. Contoh, dari jabatan fungsional guru ahli pertama yang akan naik jenjang ke ahli muda. Atau dari guru ahli madya, guru ahli muda mau ke ahli madya. Guru ahli pertama yang naik jenjang itu golongan 3B ke 3C karena akan berpindah dari pertama ke muda.
Jadi kalau dari 3A ke 3B tidak perlu ikut uji kom. Dari 3C ke 3D tidak perlu ikut uji kom. Nah, yang uji kom itu yang beralih jenjang setingkat lebih tinggi. Poin apa saja yang dijadikan penilaian dalam uji kompetensi? Penilaian pada uji kompetensi mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural sesuai masing-masing jabatan fungsionalnya. Sama tadi seperti guru, pengawas, penilik, dan pamong belajar. Seperti apa bentuk tes atau uji kompetensi guru? Bentuk tes atau ujian uji kompetensi guru menyesuaikan dengan masing-masing jenjang jabatan. Untuk JF guru ahli pertama ke ahli muda, tesnya akan berbentuk situational judgment test atau SJT. Untuk JF guru muda ke ahli madya, berbentuk SJT dan studi kasus. Jadi ada 2 kali tes, situational judgment test dan studi kasus. Sementara untuk JF guru ahli madya ke ahli utama, tesnya akan berbentuk SJT, simulasi coaching, dan wawancara. Jadi ada pembeda ya. Kalau misalkan dari pertama ke muda hanya SJT saja, dari muda ke madya itu SJT dan studi kasus, sementara madya itu ke utama ada 3 tes, SJT, simulasi coaching, dan wawancara. Ada berapa kali uji kompetensi dalam setahun? Uji kompetensi dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam setahun, ya sesuai dengan lini masa yang sudah disampaikan pada video-video sebelumnya. Materi dan persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum uji kompetensi guru? Pertama, materi terkait dengan kompetensi sesuai dengan JF-nya masing-masing, yang terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Apa saja kenaikan jabatan yang ditawarkan dalam uji kompetensi? Uji kompetensi secara umum berbentuk terbagi menjadi dua, yaitu uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan dan uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain atau UKPJL. Nah, contoh misalkan kalau UKKJ tadi sudah disebutkan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari pertama ke muda, dari muda ke madya. Sementara perpindahan perpindahan dari jabatan lain misalkan dari guru mau ke pengawas itu namanya UKPJL karena beda jenjang jabatan. Dari guru mau ke penilik itu beda jenjang jabatan. Nah, itulah yang akan ikut uji kompetensi. Di mana lokasi pelaksanaan uji kompetensi? Uji kompetensi dilaksanakan secara daring di lokasi uji kompetensi yang telah ditentukan dan didaftarkan oleh Dinas Pendidikan atau BBGP, Balai Besar Guru Penggerak, atau BGP, Balai Guru Penggerak di provinsi. Jadi nanti akan ditentukan, Dinas berkoordinasi dengan BBGP dan BGP untuk menentukan tempat uji kompetensinya. Bapak dan Ibu pantau di mana saja tempatnya, nanti akan ada notifikasi di SIM PKB masing-masing. Apakah bisa mengerjakan uji kompetensi di rumah atau di sekolah? Sebisa mungkin uji kompetensi dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan. Jika karena satu dan lain hal, uji kompetensi hanya dapat dilakukan di rumah atau sekolah, silakan untuk melaporkan berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan atau BBGP atau BGP. Nah, kami sarankan Bapak dan Ibu, lebih baik Bapak dan Ibu terkonsentrasi pada satu tempat atau tempat uji kompetensi, karena apabila Bapak dan Ibu mengalami kendala pada saat pelaksanaan uji kompetensi, jika sendiri atau tidak ada teman yang lain, itu sulit akan bertanya. Dan karena di uji kompetensi itu ada durasi waktu yang harus Bapak dan Ibu penuhi gitu ya. Bagi guru yang mengalami kendala tertentu saat pelaksanaan uji kompetensi guru, apakah ada ujian susulan? Tidak ada ujian susulan bagi guru yang mengalami kendala. Jadi, sebaiknya Bapak dan Ibu itu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Jadi sebelum ikut uji kompetensi, Bapak dan Ibu ya. Bagi yang misalkan belum mahir laptop, belajar dulu di rumah. Cara menjawab, contoh-contoh latihan banyak. Kemudian laptopnya dipersiapkan, jangan sampai pada saat nanti Bapak Ibu ada di TUK, laptopnya tidak menyala atau misalkan chargernya lupa. Nah, persiapkan perangkat-perangkat yang Bapak Ibu akan gunakan pada saat nanti ikut uji kompetensi.
Kemudian kuota internet juga disiapkan. Jangan sampai pada pelaksanaan baru mengisi kuota. Itu baiknya dipersiapkan sebelum pelaksanaan uji kompetensi. Lalu bagaimana dengan guru yang tidak lulus uji kompetensi? Guru yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi kembali pada kesempatan selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, karena sertifikat uji kompetensi itu menjadi syarat mutlak untuk kenaikan jenjang jabatan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau tidak lulus maka tidak bisa ikut naik jenjang jabatan. Ya. Jadi diusahakan Bapak dan Ibu persiapan dengan sebaik-baiknya supaya Bapak Ibu bisa lulus pada saat uji kom nanti. Ya. Lalu apakah guru ASN P3K dapat mengikuti UKKJ? UKKJ diperuntukkan bagi CFJF guru yang berstatus pegawai negeri sipil. Kan ASN itu ada dua, ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan ada pegawai negeri sipil. Nah, untuk yang UKKJ ini diperuntukkan bagi JF guru yang berstatus pegawai negeri sipil. Ini banyak yang ditanyakan oleh teman-teman. Kenapa ada guru atau pengawas sekolah yang tidak terdaftar sebagai calon peserta uji kompetensi? Guru atau pengawas sekolah yang tersebut belum memutakhirkan data kepegawaiannya, baik itu di Dapodik, Simtendik maupun data kepegawaian di BKN. Jadi, Bapak dan Ibu, apabila ada yang baru menjadi pengawas, misalkan itu harus dimutakhirkan terlebih dahulu di Simtendiknya ya, dan terintegrasi ke BKN. Lalu di pengisian PAK, nah Bapak Ibu, apakah PAK yang perlu diunggah dalam bentuk PAK konvensional atau integrasi? PAK yang diunggah diharapkan sudah dalam bentuk PAK integrasi. Namun dalam hal pejabat fungsional belum memperoleh atau masih memproses integrasi PAK-nya dapat menggunakan PAK konvensional. Bapak dan Ibu, PAK integrasi itu didapat dari dua, dari disepakati dan simpakin. Kemudian PAK hasilnya itu, PAK yang hasil dari disepakati dan simpakin, kemudian diinputkan pada akun e-kinerjanya, ditambahkan pada tambah PAK 2022, lalu ditambahkan SKP 2023 kalau yang 2020 sekarang. Nanti Bapak dan Ibu ada PAK akumulasi ya antara SKP dan PAK integrasi. Jadi baiknya Bapak dan Ibu menggunakan PAK integrasi. Demikian Bapak dan Ibu, video ini mudah-mudahan bermanfaat dan kami berdoa Bapak dan Ibu semoga nanti pada saat uji kompetensi dapat lulus sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.